Bagian 1, Pesanan Palsu. Malam itu, Ardi sedang menjalani rutinitasnya sebagai sopir taksi. Langit gelap berhiaskan bintang, dan jalanan sepi membuatnya merasa sedikit mencekam. Tak ada yang lebih membosankan daripada menunggu penumpang di pinggir jalan yang sepi. Ardi mengalihkan perhatian dengan melihat aplikasi taksi di ponselnya. Tiba-tiba, muncul sebuah pesanan di area yang terkenal angker. Ardi mendengus. Apalagi ini? Pikirnya. Namun, demi uang, dia tidak punya pilihan lain. Dengan sedikit ragu, ia mengerahkan taksinya ke lokasi yang ditunjukkan oleh aplikasi. Setibanya di sana, dia merasa ada yang tidak beres. Suasana di sekitar sangat sunyi, hanya suara angin yang sesekali terdengar. Ardi menunggu dengan jantung berdebar. Saat dia mengecek aplikasi, pesanan itu sudah dibatalkan. Klasik, gumamnya. Pesanan palsu lagi. Namun, saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca samping. Ardi menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ardi merasa bulu kuduknya meremang. Bisa bantu saya? Suara wanita itu lembut namun menggema di malam yang sunyi. Ardi hanya bisa mengangguk, terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Bagian 2, Pertemuan Pertama. Wanita itu masuk ke dalam taksi dan duduk di kursi belakang. Ardi berusaha tidak melihat ke kaca spion, takut menemukan wajah menakutkan yang mungkin mengintip di sana. "Kemana, Neng?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. "Ke pemakaman," jawabnya singkat. Ardi merasa aneh. Kenapa dia harus mengantar orang ke pemakaman tengah malam? Namun, Ardi hanya menyalakan mesin dan melaju. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil terasa berat. Ardi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada yang aneh. Tiba-tiba, wanita itu berbicara lagi. "Kamu takut ya?" tanyanya. "Enggak," jawab Ardi, meski dia sendiri merasa bergetar. Dalam hati, dia berdoa agar perjalanan ini cepat berakhir. Mereka sampai di pemakaman yang tanpa angker dengan suasana yang mendukung. Wanita itu keluar tanpa mengucapkan terima kasih dan melangkah ke arah pintu gerbang. Ardi merasa lega, tetapi rasa penasaran menggelayut di benaknya. Siapa dia? Pikirnya. Bagian 3, Gangguan di Jalan. Setelah pertemuan itu, Ardi tidak bisa tidur. Dia terbangun di tengah malam dengan pikiran tentang wanita itu. Apakah dia hanya penumpang biasa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? Dia kembali menjalani rutinitasnya sebagai sopir taksi. Namun, malam berikutnya, kejadian aneh itu terulang. Di lokasi yang sama, dia menerima pesanan palsu lagi. Kali ini, dia bertekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dia mengabaikan pesanan itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, saat dia berbelok, tiba-tiba ada suara ketukan lagi di kaca jendela. Ardi menoleh, dan benar saja, wanita itu muncul lagi. "Ayo, bawa aku," katanya. Ardi terpaksa membuka pintu. Jangan minta pergi ke pemakaman lagi, pikirnya. Aku nggak mau. Namun, entah kenapa, dia tetap melakukannya. Ketika dia mulai menyetir, hantu itu mulai merangkak dari kursi belakang ke atas atap mobil, dan Ardi merasa darahnya mendidih. Dia menambah kecepatan, berusaha mengabaikan suara yang mulai bergetar di dalam hatinya. Bagian 4, Teror Malam. Mobilnya bergetar saat hantu itu mulai bergerak, seolah berusaha masuk ke dalam. Ardi, dalam keadaan panik, menekan gas lebih dalam. Dia melihat hantu itu merangkak di atas mobil, dan saat matanya bertemu dengan mata hantu itu, Ardi merasa dunia seakan berhenti. Dengan segala kekuatannya, dia berteriak, hilang! Pergi dariku!" Namun hantu itu hanya tersenyum, senyuman yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, Ardi merasakan sebuah kekuatan menariknya ke belakang. "Tidak! Aku tidak mau!" teriaknya. Dengan sekuat tenaga, dia menekan pedal gas sampai mobilnya meluncur cepat. Dalam sekejap, hantu itu menghilang dari atap mobilnya. Ardi menghela napas lega, tetapi dia tahu ini belum berakhir. Bagian 5, Penyelidikan. Keesokan harinya, Ardi mulai melakukan penyelidikan. Dia pergi ke perpustakaan setempat dan mencari informasi tentang daerah itu. Ternyata, ada kisah tentang seorang wanita yang meninggal di pemakaman itu. Dia adalah korban kecelakaan mobil dan sekarang arwahnya berkeliaran mencari keadilan. Setiap malam setelahnya,
Ardi merasa terikat dengan sosok itu. Dia tidak bisa mengabaikannya. Keberanian dan rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mengunjungi pemakaman tersebut lagi. Saat tiba di sana, suasana terasa mencekam. Ardi mendekati makam wanita itu dan berdoa. "Jika kau membutuhkan bantuan, beritahu aku," katanya, berharap bisa memberikan ketenangan pada arwahnya. Bagian 6, Konfrontasi. Malam itu, saat dia mengemudikan taksinya, dia menerima panggilan dari area yang sama lagi. Ardi tahu dia harus pergi. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan siapapun. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Tiba-tiba, suara hantu itu terdengar. "Kenapa kamu datang? Kenapa tidak pergi?" ditanyanya dengan nada penuh penyesalan. Ardi merasa hatinya tertekan. "Aku datang untuk membantumu." "Apa yang kau inginkan?" ditanyanya berani. "Aku ingin ditemukan." "Tolong, cari tahu siapa yang menyebabkan kematianku," jawabnya. Ardi menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membantu. Dia setuju untuk menyelidiki lebih lanjut dan berjanji untuk membongkar kebenaran. Bagian 7, Mencari kebenaran. Ardi mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar. Dia berbicara dengan saksi mata dan menemukan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh pengemudi yang melarikan diri setelah menabrak wanita itu. Dia melaporkan penemuan ini ke polisi, dan berkat kerja kerasnya, kasus tersebut dibuka kembali. Ardi merasa lega, tetapi hantu itu masih mengganggunya. Bagian 8, Penutup. Setelah semua terungkap, Ardi pergi ke pemakaman lagi. "Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu," ujarnya. "Sekarang, kamu bisa pergi dengan tenang." Hantu itu muncul di hadapannya untuk terakhir kali. "Terima kasih," katanya, dan perlahan-lahan sosoknya mulai memudar. Ardi merasakan beban di hatinya mulai hilang. Dengan air mata di mata, dia tahu bahwa dia telah memberikan keadilan. Sejak malam itu, taksi Ardi tidak pernah diganggu oleh hantu lagi. Dia melanjutkan hidupnya, tetapi selalu mengenang pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang tidak akan pernah terlupakan.